Nah, sebentar kita nunggu share screen dulu, loadingnya dulu ya. Nah, ini dia pembicara pertama kita pada malam hari ini. Ada Kak Ilham Afandi. Bang Ilham Afandi ini dia telah memiliki banyak pengalaman dan prestasi selama karir hidupnya. Beliau juga udah pernah mendapatkan beasiswa dari beberapa instansi. Dan selanjutnya ada pembicara kedua. Nah ya, ini dia Kak Masita Dewi Tidore. Nah, jadi Kak Masita Dewi Tidore ini adalah salah satu core di IF juga dan mengambil S2 di Turki. Untuk lebih lanjutnya kita akan membahas materi pembicara dengan moderator. Kepada moderator, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Dandi. Sekali lagi saya mau menyapa teman-teman semua. Kedengaran ya suara saya ya teman-teman? Oke, kita langsung saja. Saya mau menyapa pembicara kita pertama dulu kepada Kak Ilham. Halo Kak Ilham. Halo Mas, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kak Ilham ini pernah mendapatkan CSR Bank Riau Kepri dari Pemda Riau ya untuk beasiswanya. Kemudian Kak Ilham lahir di Bangkinang 17 Desember 1995. Kemudian beliau juga sebagai pendiri ya Kak ya, pendiri dari Yayasan Pengkaderan Anak Riau. Ya. Benar. 2017 sampai 2019. Iya. Sekarang berarti lagi di Polandia. Benar. Saat ini saya masih di Bangkinang karena dari Juni kami pulang. Sekarang belum bisa ke Poland lagi. Oh, belum gitu. diperbolehkan. Online. Belajar ya? online. Oke. Ya. Oke. Kalau gitu saya persilakan aja deh ke Kak Ilham untuk menyampaikan materinya, sharing-sharingnya. Silakan Kak Ilham. Baiklah, boleh ada ininya nggak? Tadi kan saya kirimkan PPT saya gitu untuk sebagai acuan. Iya Mas, maaf ya. Iya Bang, jadi ini kita udah dapat PPT-nya, kita coba ya share screen-nya. Oke. Sebelum itu saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, walaupun sebenarnya saya agak mendadak ya waktu itu kasih tahu ke Dandi, sebenarnya ibu saya dan ibu mertua saya dua-duanya sedang sakit gitu, dan waktu itu berada di rumah sakit. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan acara malam hari ini. Namun alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita bisa bertatap muka ya, walaupun via online dalam rangka seminar Indonesia Youth Volunteer yang kita adakan pada malam hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ilham Afandi, bisa dipanggil Kak Ilham, biar boleh, atau Afandi juga boleh. Ya, di sana ada slide keduanya ya. Aduh, ini agak kekecilan, jadi mungkin kita perlu nge-zoom pakai tangan kita sendiri. Nah, kebetulan ini juga udah saya share, tapi ini sedikit saya perbarui. Saya lahir di kota Bangkinang pada tanggal 17 Desember 1995. Kebetulan saya satu daerah atau satu asal, satu kota dengan Dandi.
Adinda Dandi. Jadi boleh dibilang satu kelurahan lah ya, Kelurahan Langgini. Dan saya juga sudah menikah. Saya bersama istri satu kampus sekarang, sedang menjalankan studi. Selama semester baru ini, sejak September kami menjalankan studi via online. Nah, di sini juga ada pengalaman work and organization saya. Yang terakhir itu Yayasan Pengkaderan Anak Riau. Ada juga Millennial Talk Institute dan PIPTEK PCIM Jerman Raya. Karena kebetulan Polandia masih tetanggaan sama Jerman, saya bergabung juga dengan PCIM atau Persatuan Cabang Istimewa Muhammadiyah Jerman Raya. Untuk pendidikan saya sendiri, saat ini saya sedang melaksanakan pendidikan di Vistula University. Sebenarnya cukup tua ya untuk baru S1. Ya, sesuai dengan education saya di CV, itu banyak yang not complete atau tidak selesai. Nah, jadi mungkin sedikit cerita tentang diri saya. Awalnya saya itu mengikuti persiapan bahasa Jerman di Jakarta. Sembari saya coba masuk ke beberapa perguruan tinggi Jakarta. Nah, setelah itu saya mengikuti Studienkolleg di Hamburg. Alhamdulillah, saya langsung mengambil Aufnahmetest atau Aufnahmeprüfung. Nah, setelah lolos ke Humboldt Universität zu Berlin, saya tidak bisa melanjutkan pendidikan saya karena beberapa hal atau beberapa kendala. Akhirnya saya bersama teman-teman yang waktu itu masih berseragam SMA, mendirikan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Pengkaderan Anak Riau. Mungkin ke bawah lagi, Dandi. Juga ya itu. Nah, di sini saya menjelaskan sekilas saja. Mungkin para peserta bisa membaca dengan di screenshot nantinya, karena saya tidak bisa membaca satu persatu dan menghemat waktu. Jadi yayasan ini didirikan oleh himpunan pelajar yang ada di Provinsi Riau, tepatnya di kota kelahiran saya sendiri, di Kota Bangkinang, yang mana bertujuan untuk mendongkrak sumber daya manusia di Provinsi Riau melalui pendidikan, pelatihan, atau pembinaan. Yang mana program unggulan dari yayasan ini adalah pendidikan luar negeri. Nah, pengkaderan SDM itu menurut kami dapat dilaksanakan melalui serangkaian pengalaman formal dan non-formal. Nah, tetapi pendidikan merupakan hal terdepan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Jadi, untuk melaksanakan program Yayasan Pengkaderan Anak Riau ini, pihak Yapari mengakomodir sumber daya dari semua elemen yang ada, baik itu pemerintah, keluarga, korporat, dan terutama kekuatan internal dari Yapari itu sendiri. Nah, ini adalah badan hukum Yayasan Pengkaderan Anak Riau yang kami bentuk pada tahun 2017. Di bawahnya ada aktanya juga. Di nextkan lagi ya. Ini 7 November. Jadi baru beberapa hari yang lalu, kira-kira 1 minggu lebih ya, 10 hari yang lalu. Lebih dari 10 hari yang lalu kita baru ulang tahun yang ketiga. Dan selama 3 tahun Yayasan Pengkaderan Anak Riau berdiri, alhamdulillah sudah berdampak untuk membantu kurang lebih 300 orang mahasiswa yang belajar ke berbagai negara di penjuru dunia. Ada yang ke benua Asia, baik itu Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Timur, ada yang ke benua Eropa, ada yang ke benua Afrika. Namun untuk saat ini, untuk program S1 belum ada yang ke Amerika Serikat atau yang ke benua Australia. Karena lantaran untuk S1 itu cukup mahal, apalagi ketersediaan beasiswa dari pemerintah Indonesia sendiri dan beasiswa negara tujuan itu hanya untuk S2 dan S3. Seperti di Fulbright, Amerika, dan juga Chevening untuk Inggris. Di sampingnya lagi ada SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 15 November 2017. Di sampingnya lagi
ada NPWP Yayasan, dan lagi ada Kesbangpol ya, surat dari Kesatuan Bangsa dan Politik pencatatan keberadaan yayasan, dan yang mana untuk mendapatkan ini perlu serangkaian seleksi. Apakah ideologi yayasan ini sesuai dengan ideologi negara kita? Apakah gerakannya bertentangan dengan ideologi negara, dan apakah ini meresahkan masyarakat atau tidak? Itu melalui serangkaian seleksi tersebut, Kesatuan Bangsa dan Politik memverifikasi dan mengeluarkan surat pencatatan keberadaan Yayasan Peredaran Anak Riau. Nah, di sampingnya lagi, kita juga memiliki tabungan atas nama yayasan. Karena yayasan ini selain memberikan atau menjembatani anak-anak Riau untuk melaksanakan pendidikannya di luar negeri, juga menjadi pengumpul dana untuk melaksanakan program beasiswa atau bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa. Nah, kegiatan dari Yayasan Peredaran Anak Riau sendiri, yang kebetulan saya sebagai chairman dan juga co-founder. Kenapa saya bilang di sini co-founder? Karena yayasan ini tidak saya sendiri yang mendirikan. Ada 44 orang pendirinya yang saat ini sudah bersebar ke berbagai negara di dunia. Nah, yang pertama itu ada informasi dan bimbingan gratis mengenai pendidikan dan beasiswa dari seluruh dunia. Nah, jadi kebetulan saya saat ini sedang berada di kantor Yayasan Peredaran Anak Riau. Nanti akan saya arahkan ya ke situasi di sini. Kameranya cuman sekarang lagi screen sharing. Jadi setiap anak-anak Riau yang datang ke sini, mereka itu mereka itu datang untuk menanyakan mengenai informasi pendidikan di luar negeri dan beasiswa dari seluruh dunia. Nah, di hari ini anggota-anggota yang bergabung itu dimulai dari nol, mulai dari menentukan negara tujuannya, kampus tujuannya, jurusannya, dan apa yang kontribusi apa yang nantinya bisa kita berikan kepada bangsa ini, khususnya untuk Provinsi Riau. Nah, jadi di sini akan ada bimbingan mengenai beasiswa ini sudah buka tanggal sekian, deadline-nya pada tanggal sekian, syarat-syaratnya ini. Terus ada pengurusan gratis untuk studi ke berbagai negara jangkauan yayasan. Nah, mulai dari penyiapan berkas, masuk ke perguruan tinggi, bagaimana mendapatkan tanda terima dari kampus, pengurusan visa, pengurusan keberangkatan, hingga solusi pendanaan. Nah, seperti gambar yang ada di bawah itu ada pelepasan keberangkatan. Karena mulai dari tiketnya, visanya, dan bimbingan, bagaimana mereka sampai di sana dengan selamat, itu juga dilaksanakan oleh Yayasan Peredaran Anak Riau. Nah, jadi masih belum. Jadi gini, teman-teman semua, ada hal yang rumit yang dijalankan oleh Yayasan Peredaran Anak Riau selama ini, terutama untuk meloloskan anak-anak Riau yang berminat ke negara tujuan mereka masing-masing. Karena persyaratannya juga cukup luar biasa. Baik itu seleksi tertulis atau seleksi pemberkasan, itu juga susah. Nanti ada persyaratannya di ujung. Jadi bagaimana mendapatkan visa, juga mendapatkan solusi pendanaan, dan bahkan ke beasiswa. Itu juga aktivitas atau kegiatan dari Yayasan Peredaran Anak Riau. Selain itu ada mempopulerkan sejarah, budaya, dan pariwisata Indonesia khususnya Riau ke berbagai penjuru dunia, baik melalui media maupun secara langsung. Kami juga sering melakukan diskusi mengenai kepemudaan, mengenai wawasan internasional, kedaerahan, dan budaya-budaya yang ada di daerah Riau ini. Selain itu juga ada pembinaan pada bidang olahraga. Karena ke depannya Yapari juga akan membentuk akademi sepak bola untuk anak-anak, dan akademi ini nanti akan terhubung atau memiliki afiliasi dengan akademi-akademi sepak bola yang ada di Eropa, seperti Akademi Arsenal, Ajax Amsterdam, dan lain sebagainya. Setelah itu ada pembinaan pada bidang keagamaan seperti tahfiz Quran dan juga dai. Setiap bulan Ramadan, Yapari sering mengutus dai-dai untuk mengisi santapan rohani
di setiap masjid yang ada di jangkauan Yayasan Penkadairan Anak Riau. Apa peran penting Yayasan Penkadairan Anak Riau terhadap mahasiswa luar negeri? Nah, jadi YAPARI ini bukan pemberi beasiswa, bukan lembaga pemberi beasiswa, tetapi dengan adanya YAPARI, kita bisa menjadikan YAPARI ini sebagai wadah aspirasi kepada pemerintah, kepada korporat atau perusahaan yang ada di Riau, dan platform perjuangan untuk melanjutkan pendidikan kita ke luar negeri. Nah, kan untuk pendidikan luar negeri ini, bagaimana ya bisa lolos untuk seleksi ke luar negeri? Nah, setelah lolos, ternyata ada lagi. Bagaimana ya untuk pembiayaannya? Bagaimana cara mendapatkan beasiswanya? Apakah YAPARI bisa membantu untuk kerjasama beasiswa? Apakah itu beasiswa dari negara tujuan, dari kampus, dari pemerintah, atau korporat seperti Bank Riau Kepri yang adalah korporat karena namanya PT Bank Riau Kepri. Nah, itu peran penting YAPARI ini adalah sebagai platform perjuangan atau wadah aspirasi sehingga menjadi jembatan untuk anak-anak Riau yang melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Termasuk saya sendiri juga melalui YAPARI ini untuk bisa sampai ke negara tujuan saya. Nah, YAPARI ini memang khusus untuk S1 karena memang para foundernya dan juga anggota-anggota yang aktif pengurusnya itu memang adalah mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke S1. Lalu bagaimana untuk program S2 dan S3? Untuk S2 dan S3, YAPARI juga mengadakan bimbingan seleksi beasiswa dan tidak begitu banyak memberikan bantuan keuangan. Kenapa? Karena YAPARI lebih cenderung bagaimana merebut atau meraih kuota dari negara tujuan tersebut agar bisa direbut oleh anak-anak Riau. Kenapa? Karena S2 dan S3 itu pada umumnya ada di setiap negara. Seperti DAAD yang diselenggarakan oleh pemerintah Jerman, itu hanya S2 dan S3. TULIP Chevening untuk Inggris, TULIP Belanda, Fulbright Amerika Serikat, bahkan LPDP yang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga untuk S2 dan S3. Jadi karena saking minimnya jalan atau solusi untuk S1, maka YAPARI pada umumnya adalah untuk platform perjuangan mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya S1 ke berbagai negara di dunia. Nah, setelah itu pengkaderan itu kan sifatnya umum. Pengkaderan itu bisa lewat pembinaan, pelatihan, atau pendidikan. Lalu pendidikan sendiri ada pendidikan dalam negeri, ada pendidikan luar negeri. Kenapa YAPARI menjadikan pendidikan luar negeri menjadi prioritas? Jadi alhamdulillah di Provinsi Riau sendiri itu sudah sangat banyak ya support atau dukungan untuk yang kuliah di dalam negeri, khususnya kampus-kampus yang ada di Riau. Apakah itu dari provinsi, dari kampus itu sendiri, atau dari kabupaten kota masing-masing. Bahkan dari lembaga-lembaga non-pemerintahan. Nah, sementara untuk luar negeri ini kenapa menjadi prioritas? Karena belum adanya tempat sebagai wadah perjuangan atau wadah aspirasi mahasiswa Riau yang melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Dan juga pendidikan luar negeri itu sebenarnya bukan berarti lebih baik ya daripada di dalam negeri. Itu sebenarnya tergantung dari pribadi kita masing-masing. Banyak juga kok orang-orang yang sudah kuliah ke luar negeri, ketika pulang tidak dapat menjadi orang yang mungkin sukses seperti yang diinginkan, tidak menjadi orang yang bermanfaat, tidak menjadi orang yang penting. Bahkan banyak juga di antaranya yang enggan untuk pulang gitu. Jadi mohon maaf teman-teman sekalian, bukan berarti pendidikan di dalam negeri itu tidak bagus, tetapi ada nilai plusnya juga untuk pendidikan luar negeri. Bisa membuka cakrawala, wawasan internasional, mengasah bahasa, kemandirian, meningkatkan kecintaan terhadap tanah air, pertukaran budaya internasional, dan juga YAPARI sendiri mengambil contoh kepada negara Jepang. Ketika Jepang jatuh pada Perang Dunia Kedua, yang dilakukan oleh Jepang ada dua, revolusi pendidikan. Yang pertama, yang ditanyakan oleh Kaisar adalah berapa jumlah guru yang tersisa. Saking pentingnya pendidikan ini. Yang kedua,
pemerintah Jepang waktu itu mengirimkan anak-anak usia 17 sampai 24 tahun ke luar negeri, ke berbagai negara di dunia untuk mencuri ilmu. Setelah itu mereka diwajibkan untuk pulang, berkolaborasi, dan membentuk negara Jepang yang industri. Coba lihat Jepang yang sekarang. Pendapatan per kapitanya yang sangat tinggi, indeks Gininya yang sangat rendah, negara yang sangat maju, dan bahkan di mana-mana kita bisa melihat produksi dari industri Jepang. Lalu kenapa Jepang sih? Kan bukan cuma Jepang negara yang maju. Kenapa harus mencontoh Jepang? Karena Jepang itu sangat banyak persamaannya dengan bangsa Indonesia. Yang pertama, sama-sama negara kepulauan. Yang kedua, sama-sama negara dengan penduduk yang padat dan ya dengan jumlah penduduk yang lumayan signifikan. Setelah itu kita sama-sama bangsa Asia. Sama-sama kepulauan, sama-sama bangsa Asia. Seharusnya mentalitas Jepang inilah yang mungkin bisa kita tiru. Salah satunya adalah upaya revolusi industri Jepang dengan cara mengirimkan anak-anak muda Jepang ke luar negeri. Jadi itu alasan atau dasar dari Yayasan Pekanbaru Anak Riau mengadakan pendidikan luar negeri sebagai program utamanya. Boleh lanjut lagi? Maaf ya, dialek Riau saya terlalu jelas gitu. Jadi memang ya. Jadi apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk bisa kuliah di luar negeri? Nah, jadi ini sepengetahuan saya ya dari pengalaman yang sejauh ini saya jalani. Karena juga saya bertanggung jawab langsung atau mengambil alih langsung pengurusan setiap mahasiswa yang tergabung di bawah naungan Yayasan Pekanbaru Anak Riau. Jadi ini bagian umumnya saja untuk mempersingkat waktu. Untuk seleksi penerimaan mahasiswa dari kampus-kampus luar negeri itu ada dua tipe. Yang pertama seleksi tertulis. Biasanya ini dilaksanakan untuk mahasiswa yang akan melanjutkan ke Timur Tengah, khususnya Mesir, Sudan, Maroko, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Biasanya dilaksanakan di UIN yang ada di setiap provinsi. Nah, yang kedua seleksi pemberkasan. Oh mohon maaf, tertulis tadi itu sekarang sudah ada CBT-nya, CBT, Computer Based Test, bahkan Internet Based Test untuk seleksi masuk ke kampus. Yang kedua, seleksi pemberkasan. Mungkin pembahasan kali ini lebih cenderung ke seleksi pemberkasan. Karena sejauh ini dari Yapari sendiri, mayoritas mahasiswa itu sukses masuk ke kampus tujuannya melalui seleksi pemberkasan. Nah, jadi hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menjadi kandidat mahasiswa kampus luar negeri secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, paspor. Paspor adalah identitas utama yang selalu terdepan untuk diminta sebagai data diri kita dan bukti kewarganegaraan kita. Nah, sebenarnya selain paspor juga bisa KTP sih. Tapi yang lebih diperhitungkan itu ketika kita mengupload paspor, bahwa kita sudah siap dokumen perjalanan internasional kita ini sudah siap, bahwa kita benar-benar sudah serius. Jadi terkadang orang-orang yang mengupload paspor itu lebih dipertimbangkan kelulusannya. Yang kedua, ijazah. Nah, untuk ijazah ini yang aslinya juga diupload, yang terjemahnya juga, dan apostil. Apostil yang saya maksud adalah legalisasi atau legis. Legis di sini kebanyakan dari mahasiswa Yapari sendiri ada legis dari Kementerian Pendidikan atau Kemenak sesuai dengan ijazah yang mengeluarkan ijazah mereka, sesuai dengan kementerian yang mengeluarkan ijazah mereka. Kalau pesantren biasanya dari Kemenak, kalau SMA, SMK itu biasanya dari Kemdikbud. Selain itu ada Kemkumham atau Kementerian Hukum dan HAM, dan juga ada dari Kementerian Luar Negeri, bahwa ijazah ini menunjukkan mahasiswa yang bersangkutan telah siap untuk melanjutkan pendidikannya ke internasional. Ada cap dari Kemenlu juga, Kementerian Luar Negeri. Nah, untuk ijazah, saya perlu menjelaskan lagi, ada beberapa negara atau kampus atau program beasiswa yang memperhitungkan gap ijazah kita. Misalnya nih,
kalau udah 2 tahun tamat SMA, kita tidak bisa lagi mengikuti seleksi ini. Kalau udah 1 tahun, nggak boleh, 3 tahun. Nah, ini juga perlu diperhatikan ketika kita mau apply beasiswa atau apply kampus luar negeri. Nah, selain gap ijazah juga ada umur, ketentuan umur. Mau kita udah tamat 3 tahun, 4 tahun, mana tahu nih ada yang akselerasi. SD-nya cuma 3 tahun, SMP-nya cuma 2 tahun, SMA-nya 2 tahun. Jadi menghabiskan pendidikan 7 tahun. Dan dia ikut seleksi YTB. Sampai usia 21 atau 20 ya kalau nggak salah, itu masih boleh gitu. Masih boleh mengikuti seleksi beasiswa. Berikutnya ada transkrip nilai. Transkrip nilai ini beserta terjemah ke dalam bahasa Inggris. Nah, kalau di Yapari sendiri, kita meminta kop dari sekolah. Setelah itu kita sendiri yang mentranskrip. Lalu pihak sekolah akan memeriksa transkrip nilai semester kita, semester 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di universitas mungkin ini IP ya, IPK. Itu baru ada setelah semua kita sendiri yang translate ke bahasa Inggris, baru nanti pihak sekolah yang menandatangani atau memberikan cap. Jadi nggak perlu diterjemah per tersumpah lagi, karena itu asli berbahasa Inggris dari sekolahnya langsung. Nah, kalau transkrip nilainya dikeluarkan dalam bahasa Indonesia, maka perlu menerjemahkan ke sworn translations atau penerjemah tersumpah. Yang berikutnya surat rekomendasi. Nah, rekomendasi ini juga menentukan. Nah, surat rekomendasi itu seperti apa sih? Apakah harus tokoh hebat? Apakah harus institusi yang kuat? Atau rekomendasi ini dari tokoh yang bisa diperhitungkan, jelas posisinya sebagai apa, dan dia benar-benar mengenal kita dan menceritakan tentang siapa kita sebenarnya sehingga layak direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, kalau untuk beberapa kampus top dunia, mereka meminta dari guru kita sendiri, dari dosen pembimbing, atau dari rektor yang menceritakan kepribadian kita ini orangnya misalnya cerdas, intelijennya tinggi, memiliki nilai akademik dan non-akademik yang bagus. Setelah itu aktif dalam organisasi dan dapat diharapkan ke depannya ini. Surat rekomendasi seperti itu lebih dipertimbangkan untuk kampus-kampus top dunia. Namun di kampus saya sendiri, kita hanya menggunakan rekomendasi syarat. Ada dari sekolah, ada dari lembaga. Misalnya lembaga apa nih, mau itu dari Yapari sendiri, atau kita Muhammadiyah misalnya, NU, atau dari kampus, atau dari apa gitu. Yang penting ada rekom, ada surat. Jelas dan lembaganya kuat. Itu di kampus saya sendiri. Berikutnya motivation letter atau letter of intent atau personal statement. Kenapa di sini saya buat atau? Karena setiap kampus itu mintanya beda-beda. Ada yang minta motivation letter, ada yang minta LOI, ada yang minta PS. Itu memang betul-betul berbeda. Motivation letter itu lebih kepada apa sih yang buat saya pengen kuliah ke sini, yang pengen buat saya ingin dapatkan beasiswa ini. Motivasi kita itu sih apa gitu. Dan letter of intent. Letter of intent ini lebih kepada kenapa memilih Polandia sebagai negara tujuan? Karena Polandia adalah gini-gini. Kita harus membuat LOI ini membuat mereka terkesan. Wah, ternyata pengetahuan mereka terhadap negara kami itu luar biasa ya gitu. Dan harus membuat mereka merasa dipuji lah gitu. Terus mengapa ngambil kampus ini, jurusan ini, lalu setelah tamat mau jadi apa yang dedikasi apa yang akan diberikan, kontribusi apa, dan ingin berprofesi apa. Itu LOI. Dan personal statement. Personal statement itu ya gini, saya ini orangnya seperti ini, jadi saya rasa saya layak lah untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan juga saya akan menjadi seperti ini ketika saya berhak mendapatkan ini. Sesuai dengan jurusan saya yang akan saya ambil adalah jurusan ini, computer science misalnya, yang mana pada masa yang akan datang computer science ini adalah suatu hal yang akan sangat berguna untuk sesuai dengan perkembangan dunia, untuk revolusi industri 4.0, 5.0, bahkan nanti 6.0. Semua hal itu akan tergantung kepada komputer. Nah, penjelasan seperti itu juga harus ada di
motivation letter, letter of intent, dan personal statement. Terus sertifikat bahasa, baik itu TOEFL, IELTS, ada negara tersebut juga bahasa Inggrisnya khusus MUET ya, seperti di Malaysia ada MUET, bahasa Inggris juga. Untuk TOEFL kita juga perlu tahu, TOEFL ini TOEFL apa sih? TOEFL IBT kah? PBT atau CBT? Nah biasanya kampus-kampus top dunia itu rata-rata hanya menerima IBT atau Internet Based Test dan tingkat kesulitannya sama dengan IELTS. Terkadang ini menjadi kendala mahasiswa Riau yang ingin melanjutkan beasiswa, pendidikannya melalui beasiswa, karena IELTS dan TOEFL IBT adalah syarat yang sangat diperlukan, requirement yang sangat penting. Nah, terkendala di sini terkadang. Nah, sertifikat bahasa juga berguna untuk negara-negara yang non-Inggris. Kayak di Polandia memakai bahasa Poland dan Inggris, jadi sertifikat bahasa Poland dan TOEFL cukup PBT saja atau ITP sudah bisa diterima. Seperti di Turki menggunakan bahasa Turki, Jerman menggunakan bahasa Jerman, Prancis menggunakan bahasa Prancis. Jika kita tidak memiliki sertifikat bahasa sesuai dengan level yang mereka minta, biasanya rata-rata B2 atau C1 ya, maka kita harus bersedia mengikuti persiapan bahasa selama 1 tahun dulu di Jerman atau di Prancis atau di Turki itu sendiri. Karena jika requirement yang mereka minta adalah bahasa pengantarnya bahasa negara mereka. Saya itu medical check up. Nah, kalau kita masuk ke Poland, Belarus, Ukraina atau negara-negara Slavik lainnya, itu medical check up itu sangat penting, terlebih di masa pandemi atau pasca pandemi ini. Mereka betul-betul melihat kondisi kesehatan kita dulu. Masuk ke Arab Saudi juga begitu, ada sertifikat kesehatan atau surat tanda sehat. Bahwasanya kita ini tidak sakit-sakitan, tidak gila, atau mungkin hal-hal lain lah gitu kan. Setelah itu pas foto juga sangat penting. Biasanya yang diminta adalah ukuran visa. Kalau ukuran visa rata-rata itu 3,5 kali 4,5. Tetapi untuk Turki sendiri mereka minta 5 kali 5 kalau nggak salah. Kemarin 6,5 atau 5,5. Tapi kalau untuk form itu berbeda-beda. Boleh yang biometris, boleh juga tidak biometris. Mengisi form. Nah, kita harus mengisi form dengan baik dan benar. Misalnya, surname ini apa sih? Terus given name ini apa? Surname itu kalau orang Indonesia kan rata-rata nggak punya nama bapak nih. Nah, surname itu adalah nama akhir, nama ujung. Maksudnya di nama kita ya, nama kita nggak ada nama bapak. Kayak Ilham Afandi, itu nama resmi saya. Afandi itu bukan nama orang tua saya. Jadi surname saya adalah Afandi. Dan given name atau first name saya adalah Ilham. Nah, itu juga penting mengisi form. Bagaimana sih kalau namanya cuma satu, tapi kita harus mengisi surname dan given name kita. Namanya cuma Hidayat aja, nggak ada yang lain. Ya buat kedua-duanya, Hidayat. Itu juga penting, mengisi form. Mungkin lain kali kita perlu sharing-sharing lagi mengenai mengisi form atau mengapply beasiswa, baik itu S1, S2, atau S3. Dan persyaratan-persyaratan lainnya. Ini adalah gambaran singkat saja gitu. Berikutnya, nah ini contoh saja ya, apply fistula. Di situ yang diminta ada notification of high school diploma, ada visa atau residence card, medical insurance juga wajib diisi. Ada lagi declarations on accommodation. Siapa sih yang bakal membiayai kita di sana? Kebetulan saya sendiri dibiayai oleh Bank Riau Kepri dari Pemda Riau. Di situ juga ada print application form yang sudah kita isi, di print, ditandatangani, di scan, lalu kita masukkan. Dan 2 formal photos. Di sana ada 3,5 kali 4,5. Memang ukuran visa. Terus ada lagi language declarations. Ada TOEFL atau sertifikat bahasa Poland. Dan ada lagi consent to the use of the image. Bahwasanya gambar kita ini boleh dipakai gitu. Dan confirmation of payment. Karena kadang untuk meng-apply beberapa kampus itu ada registration fee-nya. Dan itu non-refundable. Tidak boleh
Halo, Kak Ilham. Sepertinya sedang ada gangguan ya. Halo, tes, tes. Halo. Oh, maaf HP saya tiba-tiba keluar. Iya, Bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Waktunya Ya, tinggal 2 lagi, menit lagi ya. ya boleh. Iya, silakan. Lagi. Nah, ini waktu kembali lagi Mas, satu lagi Mas sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya Bank Rio Kepri serahkan beasiswa ke luar negeri kepada Yapari untuk 29 orang mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya ke Eropa, dan saya salah satu peraih beasiswa tersebut. Yang mana seleksinya melalui berkas verifikasi, mana bukti kelulusannya, terus data dirinya apakah ini benar orang Riau, berKTP Riau atau tidak. Nah, di sini juga ada ya solusi pembiayaan yang lain, ada beasiswa negara tujuan, beasiswa pemerintah, CSR. Kami juga melaksanakan gerakan infak dan sodako, dan juga ada part-time. Part-time, dan orang ini dapat beasiswa tapi nggak cukup, nggak penuh. Tapi mereka melakukan kerja part-time di sana. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang Yayasan Pekedaran Anak Riau, boleh di follow Instagram @yapari_. Jadi ini adalah markas kami di Bangkinang. Kami juga punya 5 markas di 5 kabupaten di Riau. Jadi di sini adalah wadah kami bergerak atau markas perjuangan kami. Mohon maaf juga jika ada kesalahan atau ada sesuatu yang kurang berkenan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak untuk Bang Ilham tadi pemaparannya. Sangat luar biasa sekali tentang Yapari dan studi ke luar negeri. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan bisa dengan raise hand, ataupun teman-teman mau melalui chat, bisa tulis namanya, kemudian pertanyaannya. Silakan. Mungkin dari saya dulu ya, Bang Ilham. Saya mau nanya ke Bang Ilham Afandi, ini untuk Yapari ini kan tadi Turki, Riau, ya kan ya. Apakah bisa nih kita-kita yang dari luar daerah Riau itu ikut begitu di Yapari, ataukah mungkin saya yang notabene dari Banjarmasin, walaupun sebenarnya originally from Malang, tapi apakah bisa gitu, entah itu bekerja sama ataupun saya ikut di Yapari gitu, seperti apa? Baiklah, ini suatu pertanyaan yang bagus dan sering ditanyakan oleh mahasiswa luar Riau. Jadi begini, Mas, kita kan secara nama itu sudah mati ya, Yayasan Pekedaran Anak Riau. Jadi udah, karena Riau-nya udah mati gitu. Memang ini cuman untuk anak Riau gitu. Tapi Mas, dalam beberapa tahun terakhir ini itu ada yang lolos ke Italia juga melalui Yayasan Pekedaran Anak Riau dan dianggap sebagai anggota yang sama. Tidak ada dibeda-bedakan seperti anak Riau. Ada dari Bengkulu yang juga udah lolos ke Rusia, ke Samara Aviation Institute jurusan teknik pesawat terbang dari Bengkulu. Bahkan mahasiswa tahun ini kira-kira ada dari 10 provinsi. Oke. Jadi dari luar juga boleh ya Mas ya? Oke. Juga ada Mas, juga ada. Tapi ada satu hal yang akan menjadi hambatan Mas. Yang pertama itu mereka tidak mendapatkan akses beasiswa atau bantuan yang berkaitan dengan Pemprov Riau, Pemkap atau Pemkot yang ada di Riau, dan perusahaan-perusahaan yang ada di Riau. Jadi yang jadi persoalannya di bantuan keuangannya saja gitu. Tetapi sebenarnya mereka juga bisa melaksanakan agenda scholarship hunters itu di provinsi mereka masing-masing, ke pemerintah mereka masing-masing. Tapi Yapari tidak bertanggung jawab tentang bantuan pendanaannya gitu. Cuman itu saja, Mas.
Oke, terima kasih Bang jawabannya. Ini ada pertanyaan dari salah satu co-founder kita, Bang Akbar ya. Halo, suaranya kecil Mas. Mohon maaf Mas. Oke, bentar ya. Aduh. Oke, ini Cuman ada pertanyaan dari Bang Akbar, salah satu founder kita juga. Izin bertanya, untuk living expense di setiap negara itu berbeda. Bahkan setiap kota dalam satu negara berbeda juga. bentar Mas. Mas, mohon maaf Mas. Ya. Sebentar Mas, saya lift dulu, saya masuk lagi. Soalnya error Mas, suaranya error. Oh, boleh. Boleh. Oh, udah Mas, sudah. udah. Oke. Lanjut lagi Mas. Oke, ada pertanyaan dari Bang Akbar ini ya. Oke, untuk living expense di setiap negara itu berbeda, bahkan setiap kota dalam satu negara juga berbeda. Begitu pula tergantung lagi dengan gaya hidup individu tersebut. Tetapi kalau taruh secara general, living expense di Polandia per bulan rata-rata berapa ya? Terima kasih banyak. Tentang Oke, living terima expense kasih Polandia. pertanyaannya. Kenapa saya memilih Polandia? Karena Polandia adalah negara Schengen. Negara Schengen ini terafiliasi dengan Jerman, Prancis, dan negara-negara maju di Eropa lainnya. Tapi Polandia sejauh ini setahu saya adalah negara Schengen yang biaya hidupnya paling murah dibanding negara-negara lain. Misalnya nih, di Jerman kita perlu 600 sampai 700 euro per bulan. Tapi di Polandia dengan 200 euro kita udah mewah. Udah cukup bagus gitu. 200 euro itu kurang lebih 4 jutaan lah, 4 jutaan. Cukup dengan 4 jutaan rupiah per bulan, kita udah termasuk tempat tinggal, apalagi biaya makan. Selain apartemen, biaya hidup itu sangat murah. Bahkan lebih murah daripada Indonesia. Saya sendiri kan tinggalnya di Warsawa, di ibu kota Polandia yang seharusnya lebih mahal daripada kota-kota lain seperti Krakow, Ratus Arsenal, Terespol, Gdansk. Tapi menurut saya nih biaya makan, biaya bahan-bahan baku di Warsawa itu jauh lebih murah daripada negara Eropa lain. Bahkan dibanding Indonesia juga lebih murah. Masalahnya cuman di biaya apartemen sih yang memang hampir sama dengan negara Eropa lain, tapi tetap lebih murah. Jadi 4 jutaan bagi saya udah cukup untuk hidup di Poland. Per bulan gitu. Saya suami istri Mas, tapi 7 juta cukup lah. Suami istri 7 juta berdua juga udah cukup gitu. Oke. Berarti kalau hemat banget bisa beli mobil ya sampai Indonesia ya. Ya bisa lah. Apalagi kalau kerja part time di sana gajinya juga lumayan. Kerja Uber aja, ngantar-ngantar makanan aja itu bisa lebih dari 20 juta per bulan. Benda income-nya. Kalau kita benar-benar serius. Oke banget. Gimana Bang Akbar? Sudah terjawab? Oke, terima kasih banyak Mas jawabannya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Sama-sama Mas Akbar. Ada pertanyaan dari Kak Safira Salsabila. Dari banyak negara untuk melanjutkan studi, negara apa yang paling banyak peminatnya, Kak? Dan apakah alasannya? Dan gimana strategi pemilihan negara dan kampus agar posibilitas diterimanya tinggi? Oke, saya jawab tapi mungkin nggak memuaskan ya karena menimbang waktu juga dan pertanyaan ini kan beranak-anak nih, Pak, lumayan. Yang saya ingat, negara apa sih yang paling banyak peminatnya? Sejauh ini, ketika mereka belum tahu kapasitas Yapari, pelajar-pelajar di Riau itu yang paling banyak sekali itu berminat untuk kuliah ke Inggris. Inggris yang mendominasi. Setelah mereka mengetahui realita bahwa S1 di Inggris itu sangat susah dan mereka mulai mencari opsi tetap bagus, tetap bolokna proses, tetap di negara 4 musim. Negaranya juga, ini mohon maaf ya karena kultur Melayu, saya orang Melayu, itu sangat identik dengan Islam. Jadi mereka cari tempat yang mungkin makannya juga aman, terus
ketika memakai apa namanya ini kerudung atau jilbab juga aman. Pada akhirnya Turki mendominasi pemilihan negara yang ada di Yayasan Pekerjaan Riau. Mungkin dari 40 negara, 50% mahasiswa memilih Turki sebagai negara favorit untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Bukan hanya di Yapari, setelah kita mengadakan survei untuk mahasiswa di luar Yapari, ternyata Turki juga menjadi negara favorit anak-anak Indonesia, bahkan Asia Tenggara untuk melakukan pendidikan S1. Ini kalau S2 saya kurang tahu ya, tapi S1 sejauh ini memang Turki yang jadi negara favorit. Nah, strategi pemilihan negara itu yang pertama, kira-kira banyak nggak peminatnya? Saingan kita banyak nggak? Kira-kira kita sudah cukup bagus nggak ini ikut bersaing untuk mendapatkan beasiswa negara ini? Selain itu, jurusan apa sih yang tersedia? Beasiswa apa sih? Dari beasiswa ini jurusan apa saja sih yang ada? Apakah ini sesuai dengan basic saya atau keinginan saya? Itu juga dipertimbangkan untuk menentukan negara tujuan. Nah, ujung-ujungnya kita mandiri, kuliah mandiri. Kita nggak bisa nih akses beasiswa S1 sangat minim, tapi saya tetap pengen ke sana. Nah, kalau mau kuliah mandiri juga, pemilihan negaranya ya tergantung kepada biaya hidup biasanya. Kenapa? Karena nanti kalau tahun pertama aja ada dana, tahun kedua pulang itu kan cukup memalukan juga gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan biaya hidup di negara tujuan itu juga, tetapi kampusnya juga passing grade-nya juga tinggi gitu. Kalau bisa harus lebih tinggi dari kampus yang ada di Indonesia, atau memiliki program Erasmus, atau memiliki program double degree. Jadi harus ada alasan kenapa memilih negara tujuan gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab, menimbang waktu juga. Oke, terima kasih ke Bang Ilham. Kira-kira sudah cukup jelas ya untuk dari Kak Safari. Kak Safira pertanyaannya. Oke, kalau gitu saya simpulkan saja untuk studi abroad dari pemaparan dari Bang Ilham tadi, bahwa yang pertama adalah Yapari ini berfokus kepada peningkatan kualitas SDM ya, khususnya dari anak-anak Riau. Nah, kemudian sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun ya Bang Ilham ya, dan sudah meloloskan kurang lebih 300 orang ke seluruh dunia. Dan kemudian Yapari juga sebagai platform ya, platform aspirasi dan juga kerjasama kepada stakeholders yang mau memberikan bantuannya ke anak-anak Riau seperti itu. Dan juga Yapari juga berfokus kepada S1 karena memang saya rasa juga sangat sulit ya mencari beasiswa S1 untuk ke luar negeri. Nah, lebih banyak kan S2 kayak Chevening, Fulbright, dan lain-lain. Nah, kemudian Yapari hadir di sini untuk mengisi kekosongan daripada gap tersebut. Nah, kemudian untuk dari Mas Ilham Afandi tadi juga berkuliah di Polandia juga sangat-sangat murah ternyata ya. Living cost-nya juga sangat-sangat murah. Maka dari itu teman-teman mungkin yang mau kuliah ke luar negeri bisa ambil di Polandia, nanti bisa tanya-tanya dengan Mas Ilham Afandi lebih lanjut. Oke, mungkin itu dulu dari Mas Ilham Afandi. Saya selaku moderator dan juga mewakili teman-teman yang lain juga berterima kasih banyak ke Mas Ilham Afandi yang telah menyampaikan materinya, sangat luar biasa sekali pada hari ini. Mungkin karena waktu yang sangat singkat, jadi tidak bisa terlalu lebih mendalam. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya langsung, bisa langsung mengontak Mas Ilham Afandi. Nanti bisa dikasih kontaknya dari Mas Dandi nanti ya. Terima kasih banyak ke Mas Boleh. Ilham Afandi. Sama-sama, terima kasih juga Mas. Moderator, semuanya terima kasih. Terima kasih. Oke, kalau gitu teman-teman sekalian, kita langsung lanjut aja ke acara kita yang kedua. Yang kedua, saya mau menyapa dulu Mbak Masita Dewi Tidore. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Masita.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Mbak Masita sekarang posisinya ada di Turki apa ada di Indonesia? Di Turki, Oh, di Turki. kebetulan. Berarti sore ya di sana ya? Iya, Oke. Iya. Selamat sore berarti untuk Mbak Masita yang lagi ada di Turki. oke. Oke. Sore. Mbak Masita sendiri ini beliau juga pernah menjadi awardee XL Future Leaders ya, scholarship batch 4, kemudian jadi awardee of Turkey Busli. Gimana sih ngejanya ya? Sorry. Beasiswa Turki. Buslare. Buslare. Oke, maaf saya kemarin beberapa kali absen untuk ikut upgrading Turki ya. Jadi agak kurang bisa pronounce-nya. Mohon maaf Kak Akbar ya. Turki Buslare. Oke, Turki Buslare Scholarship 2018. Oke, mungkin supaya menghemat waktu saja, kita bisa langsung saja ke Mbak Masita memberikan sharing-sharingnya hari ini. Silakan, Mbak Masita. Oke. Aku izin share screen ya. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Dewi Tidore, asal saya dari Kota Ambon, Provinsi Maluku. Di IEF sendiri sebagai salah satu koordinator di Indonesian Studies Department. Sekarang saya sedang belajar di Universitas Ankara, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, program S2. Sebelumnya saya pengen mengucapkan terima kasih buat teman-teman IEF yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing bareng hari ini. Dan kebetulan materi bahasan yang dipercayakan kepada saya berjudul Study Abroad in Two Continents with YTB Scholarship. Tapi klarifikasi sebelumnya, saya sebenarnya bukan satu-satunya YTB awardee di IEF, ada Saudara Akbar juga, ada Kuni, ada Angel, dan kalau nggak salah Febri juga. Kita bareng di IEF sebagai awardee YTB setahu saya. Oke, langsung saja ke materi pertama. Pasti teman-teman pengen tahu dulu nih, apa itu YTB Scholarship. Jadi, YTB sendiri merupakan sebuah singkatan dari Yurtdische Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yaitu bahasa Inggrisnya The Presidency for Turks Abroad and Related Communities. Jadi ini merupakan sebuah lembaga di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Turki. Lembaga ini sendiri baru didirikan pada tahun 2010 dan mulai mengaplikasikan program Turkey Scholarship ini sejak tahun 2012. Dan sebenarnya tugas YTB sendiri bukan hanya untuk memanage Turkey Scholarship saja, tapi tugasnya juga salah satunya adalah untuk mengkoordinasikan warga negara Turki di luar negeri, kemudian menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas internasional, dan lain sebagainya. In general, YTB Scholarship sendiri merupakan beasiswa yang diperuntukkan untuk international students yang dibiayai oleh pemerintah Turki dan diberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin mengenyam pendidikan di level S1, S2, dan juga PhD. Seperti itu. Dan kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang Turki Burslara atau Turki Scholarship, bisa mengunjungi laman-laman sosial media yang sudah saya terapkan di sini. Ada Instagramnya Turki Burslara, Twitternya Turki Burslara, dan lebih detailnya lagi ada di website turkiburslara.gov.tr. Selanjutnya, menurut saya ini salah satu elemen penting dari sebuah beasiswa. Kita harus tahu apa aja yang di-cover oleh beasiswa tersebut. Jadi Turki Burslara sendiri mengcover 6 poin secara full. Yang pertama ada monthly stipend atau uang jajan bulanan. Jadi untuk ini dibagi tiap level, ada level S1 diberikan tunjangan tiap bulan itu sekitar 800 Turkish lira atau sekitar Rp1.400.000 kayak gitu. Kemudian untuk level S2 diberikan tunjangan 1.100 Turkish lira per bulan atau sekitar Rp2 juta per orang. Dan untuk level S3 yang paling tinggi yaitu 1.600 Turkish lira atau sekitar Rp2,8 juta per orang per bulan. Selanjutnya ada tuition fee. Ini pastinya di cover dari semester awal sampai semester akhir teman-teman lulus
studinya di Turki itu tidak bayar sepeser pun. Yang ketiga ada once off return ticket. Jadi pemerintah Turki akan menanggung biaya tiket teman-teman sekalian dari satu tiket untuk keberangkatan pertama kali dan satu tiket lagi setelah teman-teman sudah menyelesaikan studinya dan ingin kembali ke Indonesia. Tapi jadinya pemerintah Turki tidak akan menanggung tiket pesawat selama teman-teman studi di Turki. Jadi misalnya kalau teman-teman mau pulang liburan ke Indonesia atau mau mudik atau mau sama keluarga dan sebagainya, teman-teman harus menanggung tiketnya dengan biaya sendiri seperti itu. Untuk keempat ada health insurance. Jadi pemerintah Turki mengcover asuransi kesehatan teman-teman sekalian gratis. Kalau teman-teman mau ke dokter buat check up tidak bayar, kalau mau berobat ke rumah sakit juga tidak bayar. Jadi alhamdulillah semuanya ditanggung pemerintah. Untuk yang keempat ada accommodation. Nah, accommodation ini terbagi atas dua. Walaupun sayangnya accommodation untuk S1 itu hanya di cover full kalau teman-teman lebih prefer tinggal di asrama. Tapi kalau teman-teman S1 pengen tinggal di rumah, itu tidak diberi insentif atau tunjangan apa-apa dari pemerintah Turki. Tapi kalau teman-teman S2 dan S3, mereka diberikan bantuan per bulan itu di luar monthly stipend tadi, sekitar 450 Turkish lira per orang. Dan ketika saya tanyakan ke teman-teman saya yang tinggal di rumah, mereka bilangnya sih kayak lebih gitu, apa yang dikasih YTB itu lebih. Karena apalagi kalau mereka tinggal serumah 3 orang atau misalnya 2 orang itu bisa patungan buat bayar rumah gitu kan. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya kan saya bisa tinggal di rumah, tapi saya lebih prefer asrama karena di asrama sendiri lebih tidak rempong. Kemudian juga tiap hari diberi makanan satu hari itu 2 kali, sarapan dan makan malam. Jadi keluar uang makan tuh sangat-sangat minimal, hampir tidak keluar uang buat makan, kecuali kalau teman-teman mau beli snack atau apa dan sebagainya itu boleh. Tapi ya seperti itu. Kemudian untuk poin ke-6 ada Turkish language course. Jadi penting untuk teman-teman ketahui sebelum memulai studi di universitas nanti, kalau teman-teman udah lulus beasiswa ini, teman-teman diwajibkan mengikuti Turkish language course selama kurang lebih 10 bulan. Dan itu biayanya gratis ditanggung oleh pemerintah Turki. Tapi mungkin untuk teman-teman yang memiliki atau mendaftar di program berbahasa Inggris, itu mungkin akan diberikan keringanan untuk skip Turkish language course, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Seperti itu. Selanjutnya, application criteria. Oke, jadi di sini ada 3 kategori, ada minimum academic criteria, age criteria, dan eligible groups. Pertama untuk minimum academic criteria dibagi atas 3 lagi. Untuk teman-teman yang daftar S1 itu minimum academic achievement-nya 70% dari range sistem penilaiannya. Misalnya teman-teman nilai UN-nya range-nya 0 sampai 100 gitu nilainya. Jadi minimumnya adalah 70% dari itu atau sekitar 70 nilai untuk bisa daftar beasiswa ini minimal. Yang kedua untuk teman-teman S2 dan S3 ketika mau mendaftar minimalnya 75% dari academic achievement atau IPK-nya, yaitu sekitar 3 minimal IPK. Kemudian untuk teman-teman yang khusus belajar di jurusan sains, kedokteran gigi, ataupun farmasi, minimalnya adalah 90% dari IPK atau sekitar 3,6 IPK-nya. Kemudian ada age criteria untuk teman-teman yang mau daftar S1 tidak boleh lebih dari 21 tahun. Kemudian yang mau daftar S2 tidak boleh lebih dari 30 tahun dan untuk S3 tidak boleh lebih dari 35 tahun. Selanjutnya ada eligible groups, citizens of all countries. Jadi semua siswa dari semua negara diperbolehkan untuk daftar kecuali teman-teman yang berkewarganegaraan Turki, mereka tidak diperbolehkan untuk daftar. Kemudian graduate or applicants, jadi ini poin kedua adalah teman-teman tidak boleh lulus setelah bulan September, jadi harus lulus sebelum bulan September selama periode pendaftaran di tahun itu, YTB di tahun itu. Dan untuk yang ketiga, teman-teman harus masuk kategori researchers or academicians. Oke, selanjutnya required documents. Jadi, selama periode pengisian online application di website YTB,
teman-teman harus mengupload dokumen-dokumen ini. Jadi kayak ada KTP ataupun paspor yang valid, kemudian ada foto terbarunya, terus ada national exam scores, terus diploma or temporary certificate graduation. Jadi kalau teman-teman belum lulus dan baru ada surat keterangan lulus sementaranya, itu bisa diupload dan dipakai untuk mendaftar. Itu tidak harus ada diplomanya, tapi pastikan bahwa sebelum berangkat ke Turki itu diplomanya sudah harus ada di tangan gitu. Jadi jangan sampai sudah di Turki baru ada diplomanya. Terus kemudian ada academic transcript, ada international exam scores, tapi ini opsional karena tidak semua universitas meminta international exam scores gitu. Jadi teman-teman memang dibutuhkan untuk research secara baik-baik universitas yang teman-teman mau daftari itu dan jurusannya, apakah mereka require GMAT atau GRE atau YDC, ini teman-teman harus cantumkan semua dan diupload di online application-nya nanti. Itu juga berlaku di poin ketujuhnya, yaitu language test scores, itu bisa IELTS atau TOEFL, dan ini juga opsional, tergantung universitas dan jurusannya. Kalau dibutuhkan, itu emang harus diupload dari awal. Dan harus dilihat juga universitas yang mau teman-teman daftar itu, apakah mereka hanya menerima TOEFL atau hanya menerima IELTS atau seperti apa, itu semuanya harus diperhatikan. Yang terakhir, research proposal and example of your written work, tapi ini hanya berlaku untuk PhD applicants. Jadi untuk S1 dan S2 tidak diwajibkan untuk mengupload research proposal. Kemudian selanjutnya how to apply. Jadi teman-teman bisa langsung apply di website YTB www.turkiyebuslare.gov.tr, dan di situ informasinya jauh lebih lengkap. Tapi secara generalnya teman-teman yang pertama harus baca baik-baik ya requirements-nya kayak apa, kemudian instruksinya kayak bagaimana, dan harus mengupload semua dokumen-dokumen yang diwajibkan tadi. Dan selain itu teman-teman juga harus upload CV dan sertifikat-sertifikat kegiatan sosial selama bersekolah, jadi atau berkuliah sebelumnya. Jadi teman-teman kalau ikut misalnya lomba atau komite atau volunteer itu sangat dianjurkan untuk diupload semua sertifikatnya. Yang ketiga, application delivered by post, bla bla bla. Jadi kalau aplikasinya dikirim pakai kurir atau pos itu tidak diterima karena semuanya dilakukan online dan itu free of charge, tidak ada biaya apa-apa dan gratis. Yang kelima, Turkish scholarship include both scholarship and university placement at the same time. Jadi ini menurut saya yang agak membedakan beasiswa Turki Burslara atau Turkish scholarship dengan beasiswa lain, karena Turkish scholarship ketika teman-teman sudah lulus beasiswanya, teman-teman sudah pasti akan diterima di universitasnya tanpa harus mengurus letter of acceptance atau tanpa harus kontak ke universitasnya. Jadi berkaitan juga dengan poin ke-6-nya, yaitu applicants to be placed in a university and program among their 12 preferences. Jadi ketika teman-teman mendaftar di website Turki Burslara, teman-teman akan diminta untuk memasukkan 12 list universitas yang ingin teman-teman apply, dan 12 universitas ini adalah basically they're like top 50 the most prestigious universities in Turkey. Jadi ada 50 universitas yang bisa teman-teman daftari, dan itu semua adalah top 50 universities in Turkey. Dan kalau teman-teman lulus beasiswanya, teman-teman juga akan lulus di salah satu universitas itu secara otomatis di preferensinya teman-teman sekalian. Selanjutnya, nah ini kayak gambaran schedule beasiswa Turki ini setiap tahunnya, dan ini contoh saya ambil dari pendaftaran tahun ini. Ada pada bulan Januari itu awalnya aplikasinya dibuka, pendaftarannya dibuka, dan itu diberi rentang waktu sebulan bukanya sampai pertengahan Februari. Kemudian ada evaluation process, itu sekitar dari bulan Februari ke bulan Mei, dan selama itu juga akan diberikan pengumuman lewat email dan di akun beasiswanya teman-teman, apakah teman-teman lulus dan diundang untuk menghadiri interview selection yang diadakan kalau tidak salah itu di Jakarta dan di Aceh. Tapi
ada juga kesempatan di mana teman-teman bisa melakukan interview dengan secara aplikasi saja, tidak harus selalu tatap muka seperti kalau ada kondisi-kondisi yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Kemudian announcement of results-nya itu bulan Juli, jadi kayak ini termasuk beasiswa yang tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kayak proses dan pengumumannya, karena kayak beberapa bulan saja itu sudah ada bisa keluar hasil seleksi akhirnya, yaitu bulan Juli, sekitar bulan Juli. Kemudian pada bulan Juli sampai Agustus, teman-teman sudah mulai bisa mengurus visa dan mengurus scholarship agreement. Dan kebetulan kemarin itu saya secara pribadi, maksudnya kayak angkatan saya itu tidak perlu membayar biaya visa, dan alhamdulillah ya visanya gratis. Terus kita sudah mulai bisa berangkat ke Turki pada sekitar tanggal 10 sampai 20 September. Kemudian mulai bisa menghadiri kelas kursus bahasa Turki tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi sepertinya cukup sekian. Saya boleh izin share videonya nggak? Karena ada video yang mungkin bisa menjelaskan lebih detail lagi mengenai beasiswa ini. Silakan Kak, silakan. Oke, mudah-mudahan videonya kedengeran ya. Throughout history, people from Kedengeran nggak tadi? Kedengaran. Oke. all geographies have traveled long distances for education. Thanks to the progress made in transportation and communication in recent years, the number of Videonya, wait. Kelihatan nggak videonya? Kelihatan. Throughout history, people from all geographies have traveled long distances for education. Thanks to the progress made in transportation and communication in recent years, the number of voyages of education has also increased day by day. Today, there are around 5 million international students worldwide. Based on estimations, the number of international students is likely to reach near 10 million in 2025. Students coming together from different countries are opening the doors to new opportunities for both themselves and their countries. Finding the opportunity to get to know about other cultures by virtue of the friendships they make at the universities and cities they study and live in. These students not only contribute to the internationalization of education, but also form the driving force of cultural interaction. With advent of the 2000s, Turkey has made a breakthrough in international education mobility. Turkey Scholarships, which was launched in 2012, became the decisive force of this breakthrough in international student mobility. What is Turkey Scholarships? Coordinated by the Presidency of Turks Abroad and related communities, Turkey Scholarships is a government-funded competitive scholarship program awarded to international students and researchers from all around the world. International students and researchers awarded by Turkey Scholarships are given the chance to receive undergraduate and postgraduate education or research in all branches of natural, social and human sciences at the most distinguished universities in Turkey. Turkey Scholarships is one of the most distinguished scholarship programs in the world, as it not only offers comprehensive scholarship benefits, but also includes university placement. Turkey Scholarships also offers research and Turkish language learning scholarship programs specifically designed for international academicians, researchers and bureaucrats. What are award benefits offered by Turkey Scholarships? Turkey Scholarships, which directly includes a university placement, also covers a monthly stipend, as well as accommodation, general health insurance, university tuition fee, Turkish language course, and a once-off first arrival and final return ticket. In addition to the compulsory Turkish language preparatory course provided free of charge for a one-year period, all scholarship students also benefit from academic counselling services, which are provided over the course of their study period. As they are going to spend the most precious years of their lives in Turkey,
The academic and cultural exchange that international students will make in our country will be supported with programs which all students can participate, such as courses, seminars and internships to be offered on a continuous basis. Who can apply for Turkey scholarships? Nationals of any country other than Turkish citizens can apply for Turkey scholarships. In addition, there are age requirements for each level and programs applied for. How to apply for Turkey scholarships? Applications for Turkey scholarships can only be made online through www.turkeyscholarships.gov.tr. All announcements for different application periods of specific programs are made on the official website of Turkey scholarships throughout the year. Applicants are required to submit and upload the required information and documents in the online application system. How are applications made for Turkey scholarships evaluated? Applications for the applicants are evaluated according to their academic eligibility in the departments and programs they wish to study in, as well as some objective criteria, including age and diploma grade, are among the factors that affect the evaluation process. In addition to the academic success of the applicants, their social and extracurricular achievements are taken into consideration during the process of evaluation. A preliminary evaluation is carried out by experts and academicians, after which shortlisted applicants will be notified for an interview. As part of Turkey scholarship selection process, face-to-face interviews are performed in around 100 countries every year. In some cases, interviews can also be made through video conferencing or by telephone with candidates whom it is not possible to conduct a face-to-face interview. The evaluation process of applications also takes into account field planning made based on areas the respective countries need educated and qualified human resources in, and utilize it for assessing the potential contributions that applicants can make towards relations between the two countries. Turkey Scholarships in numbers. Launched in 2012, Turkey Scholarships has provided scholarships to nearly 5,000 international students each academic year until today. While the number of international students studying with a scholarship at higher education in Turkey was in the range of 50,000 in total during the 20-year period prior to the launching of Turkey Scholarships. Starting from 2012, the number of international students hosted by Turkey Scholarships, including educational support offered to Syrian guests in higher education, has reached approximately 70,000 international students. Having received 35,000 applications from 90 countries in the first year of its launching, the scholarship program receives over 150,000 applications from 160 countries every year. Currently hosting around 170,000 international students from 160 countries at its universities, Turkey is home to more than 30,000 students who are Turkey scholarship holders, including Syrian guests under temporary protection status. Turkey Alumni Family. Taking pride in contributing to the successes that its students achieve throughout their lives, Turkey Scholarships keeps in touch with its students even after their graduation. To that end, the alumni associations that are founded by our graduates in a number of countries cement the relations of the alumni with our country and with each other. Today, Turkey Alumni Network is a family consisting of more than 150,000 members who have studied in our country since the 1950s and hold respectable professional positions in 160 countries around the world. Contributing to the mobility of international students in its region and all around the world, thanks to the scholarship it offers, Turkey brings together the prospective leaders of the future today. Aware of the fact that the relationships established through education creates permanent friendships among countries, Turkey believes that educated young generations in different cultures who interact with each other are a significant opportunity in the development of our countries as well as in finding solutions to the problems faced by our world. Turkey Scholarships sets these principles for Turkey, which advocate mutual understanding, collaboration and equality of opportunity on a global scale as its own targets as well. Oke, teman-teman, sekian dulu
yang bisa saya presentasikan hari ini. Mungkin saya mau menutup presentasi saya dengan salah satu quote dari Jessica Jurasek, yaitu travel will make you appreciate the familiarity of home. It will restore your sense of childlike wonder for what was already there. And when you return, you will remember what it is to be truly alive again. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Kak Masita, sangat menarik sekali untuk bisa mendapatkan Turki Buslare ya Kak ya, scholarship. Saya sebagai scholarship hunter juga sangat tertarik nih untuk bisa apply di Turki Buslare. Oke, kita langsung lanjut ke Q&A. Ada pertanyaan nih Kak dari Alia Salsabila. Kak, untuk angkatan 2020 kan tidak ada ujian nasional, tapi untuk sekolahku tetap mengadakan ujian sekolah. Bisakah mengganti dokumen nilai ujian nasional dengan ujian sekolah, Kak? Terima kasih sebelumnya. Kalau untuk S1, jujur saya kurang ada pengetahuan soal itu. Mungkin Akbar ada informasi atau insight mengenai ini, Bar? Maaf, bisa diulangi nggak? Untuk ujian nasionalnya kan tidak ada nilai. Bagaimana moderatornya? Iya. Aku jawab ya? Jadi kan, silakan Kak Akbar. Oke Mas, makasih banyak. Jadi untuk S1, yang mau S1, teman-teman yang dari SMA bisa menggunakan nilai UN. Kalau nggak ada UN, bisa menggunakan nilai ujian sekolah. Kalau nggak ada nilai ujian sekolah, bisa juga menggunakan nilai raport. Saya sarankan pakai yang paling gede aja salah satunya. Pilih. Aku juga dulu nggak pakai UN kok. Aku pakai ujian sekolah. Udah. Oke, berarti bisa ya tidak menggunakan UN ya dengan ujian sekolah. Oke, terima kasih Kak Akbar. Kita lanjut ya Kak Masita untuk pertanyaan selanjutnya dari Nazira Fatima. Kak, saya mau bertanya, apakah di Turki ada beasiswa khusus untuk mahasiswa lulusan D3? Terima kasih Kak. Tentang D3 nih Kak, gimana Kak? Kalau untuk D3, setahu saya tidak ada ya untuk beasiswa dari pemerintahnya sendiri itu saya kira belum disediakan. Iya, biasanya itu antara level S1, S2 atau S3 saja gitu. Jadi sebenarnya selain YTB juga ada lembaga yang namanya TDV dan itu lembaga yang juga memberikan beasiswa kepada teman-teman pelajar internasional, tapi itu khusus untuk S1 saja. Jadi saya tidak yakin kalau ada untuk D3. Oke. Bagaimana Kak Nazira? Sudah cukup memuaskan kan jawabannya? Oke, terima kasih. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya Kak. Ada dari Wulan, Apriliani Wulan. Nah, ini pertanyaan untuk CV Kak. CV yang bagus dan menarik ketika apply YTB itu kayak gimana ya Kak? Kemudian tips untuk LOA tentang informatika, sedangkan secara teknologi Jepang sangat maju. Jadi apa ada tips LOI untuk pelamar di bidang informatika? Yang pertama pertanyaannya tadi itu tentang CV ya. Kalau menurut saya sendiri CV teman-teman kalau bisa diusahakan untuk tidak hanya fokus ke bagian akademiknya saja, walaupun itu juga salah satu pertimbangan penting, tapi kayak yang bikin kita beda dari orang atau kandidat lain itu adalah kegiatan di luar akademik atau extracurricular atau non-akademik. Kegiatan-kegiatan sosial seperti lomba, kemudian konferensi atau volunteer, atau kalau ada pengalaman kerja dan sebagainya, menurut aku itu yang bikin teman-teman dapat nilai poin plus gitu.
Karena kalau lihat akademiknya saja, itu semua orang yang daftar beasiswa kan rata-rata punya akademik yang bagus. Yang dilihat adalah soft skill-nya seperti apa, itu juga menurut saya perlu diperhitungkan. Terus selanjutnya pertanyaan tentang tips LOI tentang informatika. Well, saya kan anak sosial ya, tidak tahu begitu banyak tentang informatika dan sebagainya, tapi in general saja, kalau LOA berarti kita harus memberikan penjelasan kayak kenapa sampai jurusan informatika yang mau kita daftari, ini bukan cuma buat informatika, tapi untuk semua jurusan, kenapa kita mau daftar jurusan itu, dan kita bisa berkontribusi ke negara kita dengan jurusan yang kita pelajari. Jadi, kenapa negara kita butuh lulusan-lulusan dari informatika? Terus apa saja masalah di negara-negara kita, dan solusi yang kita tawarkan melalui belajar atau menimba ilmu di jurusan informatika itu penting untuk dilakukan. Seperti itu menurut saya. Oke, terima kasih Kak Masita. Bagaimana Kak Wulan? Sudah? Oke, terima kasih. Oke, Bang Iyar, katanya tadi mau nanya nih, Bang Iyar, silakan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya ini mau tanya dan sharing, nanti mungkin bisa dijawab oleh Mbak Marsita atau Kak Ilham tadi ya. Jadi kan sebenarnya basically saya pribadi itu kan sudah 3 tahun ini menjadi scholarship hunter. Memang intinya tahun lalu saya daftar sekitar 10 beasiswa, tapi semuanya tolak gitu. Ternyata strugglingnya itu luar biasa teman-teman untuk dapetin beasiswa. Nanti mungkin Mas Ilham atau Mbak Marsita lebih paham lah gimana caranya struggling untuk bisa menyiapkan semua dokumentasi. Nah, pertanyaan yang pertama sebenarnya untuk Mas Ilham sebenarnya. Nah, kalau dari yayasannya Mas Ilham sendiri, untuk pendampingan perihal documentation kayak motivation letter dan lain sebagainya itu adakah sampai ke arah sana kayak gitu? Karena basically aku pribadi yang paling susah itu sebenarnya dalam membuat motivation letter sama esai kalau misalnya diminta sama kampus atau foundation-nya. Karena basically kan kita juga harus tahu profiling kita seperti apa supaya kena nih apa yang mau kita bidik di unit sama scholarship-nya seperti apa. Terus yang kedua, sebenarnya struggling saya pribadi itu lebih ke arah bahasa Inggris sebenarnya. IELTS memang luar biasa sih struggling buat saya pribadi ya. Karena dari maksudnya setelah kuliah saya tidak lanjut S2 tapi lanjut kerja. Nggak pakai lagi bahasa Inggrisnya, jadi pasif, jadi lebih struggling lagi. Jadi untuk dapetin IELTS yang sesuai dengan standar kampus itu juga luar biasa struggling. Nah, kalau yang second question untuk Mbak Marsita, sebenarnya saya tuh pengen tahu sih kalau dari Turki first level, ya ngomong gitu ya, gue lupa gitu. Itu sebenarnya profiling kandidat yang sebenarnya bisa menjadi kayak ada peluang lebih tuh kayak gimana? Karena jujur tahun ini sebenarnya aku perlu mendaftar Turki, tapi karena awal tahun ini, cuma karena kemarin itu bentrok jadwal persiapanku sama Swedish, akhirnya aku lebih milih daftar Swedish daripada Turki. Nah kemungkinan nanti untuk yang the next aku bakal coba yang Turki S2-nya. Nah itu aku pengen tahu nih Kak Marsita, kalau di Turki sendiri itu profiling kandidat yang kemungkinan misalkan diterima itu seperti apa? Karena ada beberapa kandidat yang memang dia sudah punya fokus di bidang tertentu, kayak misalnya di science atau misalnya di dunia agribisnis yang fokus katakanlah untuk pemulihan tanaman dan sebagainya. Itu apakah seperti itu atau gimana? Mungkin itu Kak Ilham atau Kak Marsita bisa dibantu. Oke. Sebelumnya maaf ya Bang Iyar ya, tadi saya nggak lihat kalau Bang Iyar
raise hand tadi. Nggak apa-apa, nggak Ini apa-apa. Aman, agak aman. telat untuk Aman, mempersiapkan. aman, aman. Oke, silakan mungkin dari Bang Ilham, silakan Bang. Ya, izin Mas, sebelumnya tadi orang tua saya lagi nelpon nih, jadi mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya Mas. Oh ya, pertanyaan yang buat Ya, Mas Ilham. Kalau dari yayasannya Mas Ilham sendiri, itu pendampingan terhadap pembuatan dokumentasi apakah sampai sana? Karena kan kita kan namanya dokumentasi ada ya berupa motivation letter, ada namanya recommendation letter, even ada namanya essay. Essay yang diminta entah dari kampus atau dari beasiswanya seperti apa. Nah, apakah dari yayasannya Mas Ilham sendiri sampai ke arah sana tidak? Artinya kan ketika ada pendampingan berarti kan si kandidat ini kan mau nggak mau harus bikin dulu nih draftnya seperti apa, kemungkinan diperiksa atau di apapun yang aku nggak tahu kalau di Mas Ilham kira-kira ada nggak sampai ke arah sana gitu Mas. Jadi pendampingan pembuatan kalau saya bilang lah gitu. Kira-kira ada nggak Mas kalau baiklah Mas. Jadi di sini ada dua Mas biasanya jenis pendampingannya. Yang pertama, bagi mahasiswa yang udah terlanjur bikin, kita melakukan pemeriksaan. Nah, ini misalnya pengulangan kata, kalimat tidak efektif, yang hal ini nggak perlu. Terus ada juga yang kedua, memang dari awal gitu, memang didampingi, memang di sampingnya gitu. Jadi mahasiswa itu lagi mengerjakan, mereka memang nulis sendiri, tapi kita yang dikte, kita yang bantu gitu. Terus sambil berdiskusi, kira-kira ini bagus nggak? Oh, kalau ini kayaknya kurang, ini kayaknya gini-gini gitu. Jadi memang betul-betul sampai ke ranah pembuatan LOI, bahkan surat rekomendasi mahasiswa itu juga yayasan juga ikut turun tangan. Misalnya ke sekolahnya, apa itu ke kementerian terkait, atau itu dari tokoh yang terkait, yayasan juga ikut berdiplomasi gitu. Serangkaian birokrasi yang mereka lalui itu juga sampai ke sana. Jadi mengawasi, memeriksa, bahkan juga ikut membuat gitu. Oke, siap. Gimana Mas? Dipahami. Terima kasih Mas. Berarti kalau gitu saya minta tolong kepada Mas Fauzi, ada Mas Akbar, bantulah saya ya. Salah, harusnya ke Kak Masita sama Kak Akbar. Iya, Kak Masita lebih cocok. Lebih Aku cocok. lagi daftar 3 beasiswa jujur aja nih sekarang. Ke Hungari, Swedish, sama Erasmus. Jadi ada beberapa outlet dan rekomendasi yang mungkin saya akan minta bantuan buat teman-teman IF yang sudah lulus beasiswa untuk diperiksa. Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya tadi ke Kak Masita Dewi Tidore. Silakan Kak Masita. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi mungkin yang saya dapat, inti pertanyaannya adalah bagaimana sampai kita bisa lulus YTB, maksudnya kayak apa yang bisa kita lakukan gitu untuk nambah poin buat lulus beasiswa YTB. Jadi kurang lebih seperti itu, apa benar? Lebih ke arah ini sih Kak, lebih ke arah profiling kandidat yang diincar oleh Turki ini. Oke. Kalau soal profiling, kayak misalnya kategori mahasiswa apa saja yang lebih di-prefer sama YTB, saya pribadi jujur kurang tahu karena itu adalah sebuah misteri yang hanya komite YTB dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi in general kayak yang setahu saya pendaftar YTB itu kebanyakan pelajar di jurusan sosial, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali buat teman-teman yang daftar di sains, karena banyak juga yang diterima untuk jurusan sains, tapi kayak misalnya masalah kuota atau hal-hal seperti itu, tidak ada official announcement dari YTB sama sekali kalau yang ini akan diterima lebih banyak daripada yang ini, kayak gitu. Setahu saya tidak ada hal kayak begitu. Jadi selama teman-teman bisa memenuhi kriteria yang diminta YTB, kemudian pas mengisi online application-nya juga esainya bagus, kemudian CV-nya menarik, itu insya Allah akan dipertimbangkan dan diterima sama mereka tanpa memandang kayak mereka ini jurusan apa dan dari negara mana kayak gitu. Itu setahu saya.
Oke, gimana Bang Iyar? Sudah sip kah? Sip, oke deh. Oke, karena kita sudah sangat molor ininya waktunya, jadi mohon maaf kepada teman-teman yang mengajukan pertanyaannya tadi yang belum bisa dibacakan pertanyaannya dan belum bisa dijawab. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung kontak langsung ke Kak Masita berkaitan dengan YTB ini, apa saja yang perlu disiapkan dan lain-lain, mungkin juga bimbingan juga untuk Bang Iyar untuk motivation letternya dan lain-lain gitu ya. Oke deh, saya mau ucapkan terima kasih banyak ke kedua pemateri kita yang sangat luar biasa hari ini, pemaparannya yang sangat luar biasa. Sayangnya waktu kita memang sangat-sangat terbatas untuk bisa menjelaskan secara detail beasiswa-beasiswa yang sudah dipaparkan tadi. Saya mewakili teman-teman IF mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Ilham Afandi dan Kak Masita Dewi Tidore atas pemaparannya hari ini. Saya juga selaku moderator mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Oh ya, ini kita akan ada game ya sebentar lagi teman-teman sekalian. Jadi mohon untuk tidak meninggalkan tempat dulu. Oke, kalau gitu saya serahkan kembali ya ke Mas Dandi. Silakan Mas Dandi. Oke. Terima kasih kepada moderator, kepada pembicara keduanya yang telah memberikan santapan materi yang keren banget ya. Nah, jadi biar nggak penat di pikiran kita ada games atau kuis nih. Bagaimana Kak Zidan sebagai penanggung jawab games? Kak Zidan, silakan Kak Zidan. Halo. Halo semuanya, selamat malam. Masih semangat ya? Masih bisa digoyang? Mantap. Teman-teman, buat kita di sini ada games ya buat acara kita kali ini. Biar nggak penat juga tadi habis ngedengerin materi-materi yang keren-keren banget dari pemateri kita. Jadi sebelumnya aku perkenalan dulu ya buat teman-teman karena baru pertama kali juga muncul di teman-teman IF ya. Kenalkan, nama aku Zidan Ariandi dari divisi HRD, bisa dipanggil Zidan. Aku coba buat share screen dulu ya. Teman-teman silakan siapkan device-nya karena kita mau games-nya lewat Kahoot. Sudah terlihat mungkin teman-teman? Nah. Udah. Oke, silakan dimasukkan kode gamenya ya. Silakan teman-teman buka website kahoot.it, terus dimasukkan game pin-nya biar kita bisa main bareng. Oke. Ada Mbak Zia yang masuk, mungkin teman-teman yang lain silakan. Teman-teman HRD juga boleh, silakan yang mau join. Saya nggak usah ya, nanti menang saya. Masuk, ayo Mas. Antum sombong sekali. Insya Allah gamenya menurut saya sih seru ya, tapi nggak tahu menurut teman-teman kayak gimana. Optimis dulu aja. Ayo teman-teman, silakan. Baru Mbak Zia nih, ada Lee Chong Wei, pemain Malaysia. Masih main bulu tangkis nih, Pak Lee Chong Wei. Aku siapa? Aku juga nggak tahu siapa. Injay ini kok namanya? Nama Korea nih, Oke. Banyak yang pakai nama Korea. Oh ya, oke. Zia. Oke, dari Mas Dandi ada hadiahnya nggak nih untuk pemenang kita hari ini? Ada, nanti itu ada kata sambutan. Hadiahnya sangat berguna sekali untuk keberlangsungan hidup ya. Nggak apa-apa. Nah, iya benar. Pasti dari seorang Dandi. Ayo monggo teman-teman. Dari 30 peserta nih. Baru 15 lagi. Ada ikan hiu. Makan tomat nggak tuh ikan hiunya? Opojor. Tolong Mas Rian di-mute dulu ya. Mengganggu. Udah join belum Mas Rian? Menang nanti gue kalau ikut join, gimana sih lo? Mungkin 2 menit lagi kita tunggu ya teman-teman ya.
nggak ada winner. Apakah winner akan menjadi pemenang pada games kali ini? Kita lihat saja. Jadi gamesnya mungkin sedikit kisi-kisi ya. Jadi teman-teman sembari menunggu yang lain, silahkan belajar dulu dikit-dikit ya. Jadi gamesnya terkait dengan tadi materi yang disampaikan jelas. Terus juga ada terkait dengan IEF dan juga terkait dengan keindonesiaan. Jadi silakan baca-baca RPUL dulu. Sekaligus ngetes. Iya, Sekaligus ngetes fokusnya teman-teman dari tadi. Iya, jangan lupa untuk sangat-sangat fokus Ketahuan ya nih. Bisa ketahuan nih yang nggak fokus nih. Jadi ini kalau misalnya teman-teman fokus tadi dengerin materi pasti bisa jawab 3 soal. 3 soal doang. 3 soal Kok doang 3 ya. soal doang, tidak menantang ya. Berapa? 15 ya, Kak Zidin ya? 15 ya? Kalau nggak salah akar 256. Oke. Iya, mikir dulu, ngitung dulu. Aduh, Susah nih anak statistik nih. 1 Susah menit lagi, nih. 1 menit. Teman-teman amati dengan baik nanti ya jawabannya karena sangat mengecoh. Agak sulit sih ini. BTW suaranya kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Oke, siap. Iya, hai. Semangat ya, hai. Hai juga. Ada 2 nih hai-nya nih. Nah, yang mana? Satunya Dilema. Oke, mungkin cukup kali ya, 23 orang. Ya, cukup deh. Nggak apa. Play dulu aja. Sebentar, cara nge-play-nya gimana? Itu Mas ada start. Enggak, diketutup. Nah. Oke. Oke, soal pertama, siap-siap. Siapakah nama kedua pemateri dalam Grand Volunteer kali ini? Nah, ini yang Wah, ini harus fokus perhatikan banget pasti tahu nih. ya. Perhatikan sangat detail. Bedanya apa? Ayo. Ngesek banget nih pertanyaan kayak gini nih. Ada bedanya, coba dilihat tuh. Nah, ini menguji fokus dan konsentrasi. Ilham Afandi dan Masita Dewi Tidor. Oke, kita lihat. Iya, ternyata yang benar ada 17 orang dan berarti sisanya nggak fokus nih tadi dari materi ya. Kelihatan udah. Oke, next. Bismillah. Wah, mantap nih bismillah. Bismillah. Berkah nih, berkah. Berkah. Next ya. Apakah tema dalam acara grand ini? Nah, ayo, yang mana? Wah, ini mah mudah banget. Jangan pada baca jarkoman ya, yang di Mudah grup. banget ini. Ini kalau misalnya nggak tahu, kebangetan sih. Masuk acara tapi nggak tahu tema acaranya apa kan. Oke, ternyata cuma 2 orang nih yang jawab salah. Sisanya jawab benar. Tapi sisanya ada yang nggak jawab. Mana? Next. Kita lihat siapa yang memimpin. Oh, hai yang memimpin. Oke, hai juga. Nah, di manakah pemateri utama? Pertama, jadi Mas Ilham. Di mana tadi Mas Ilham jalan studi di mana ya? Ya ini Mas Ilham juga ikutan main ya? Ya iyalah, tahu jawabannya. Enggak apa-apa. Menang nih. Iya. Oke, ternyata lumayan banyak juga yang benar ya. Ada yang jawab salah juga, nggak apa. Next. Ada yang ke Jerman. Iya, dari tadi nih leaderboard-nya selalu berganti ya. Sangat susah memang nih, kuisnya sangat bergengsi sekali. Nah ini nih, pertanyaan spesial. Siapakah nama koordinator divisi HRD? Nah ini. Ayo, Ketua divisi. Nah, nih. Jangan sampai salah nih, Ketua divisi. Iya. Muhammad Fuad. Very good. Parah dia bikin soal. Muhammad Fuad, very good. Masuk. Asli. Yang bikin soal ini parah banget. Oh iya, Ternyata yang banyak jawabannya justru yang salah. salah. Oh, jangan. Terus ini salah nih jawabnya. Salah. Gimana nih? Next ya. Ngawur. Oh, Injay masih memimpin. Oke. Apakah Injay ini adalah guru? Nah, ini pertanyaan udah sering dikeluarkan juga ya. Kapan IFS didirikan? 22 Juli, 23 Juli, 24 Juli, atau ketika Mas Fauzi kepikiran? Oke. Kalau Mas Fauzi nggak kepikiran, pasti nggak kebikin sih.
Ternyata masih ada yang jawab salah. Padahal ini pertanyaan pernah dikeluarkan juga di yang sebelumnya, yang pertama ya di Welcome Volunteer. Jadi kami baca-baca lagi teman-teman terkait dengan organisasi kita ya. Next. Kembali nih Bismillah take over scoreboard memimpinnya. Dan selanjutnya nih. Nah, apakah bisa diterima oleh pemateri kedua Mbak Masita? Teman-teman yang memperhatikan pasti tahu sih jawabannya apa. Ini kayaknya benar semua deh kayaknya kalau ini. Ternyata masih ada yang menjawab salah tuh. Fuad kan nih. Padahal tadi udah sering disampaikan juga ya. Fokusnya kurang. Next. Bismillah masih memimpin. Semoga berkah ya Bismillah ya. Oke, selanjutnya apa arti warna merah dalam logo IF? Ini kalau nggak tahu kebangetan juga sih. Kan logo kita tuh pasti punya filosofi ya. Dimana mengandung makna yang di bawah juga kita ngerti. Kira-kira Mas Rian jawabannya apa nih Mas Rian? Mas Rian terdiam. Saya hijau. Mas Rian terdiam. Ternyata banyak yang menjawab benar ya. Bingung. Tapi agak sedikit banyak juga yang masih belum tahu. Wah, di overtake. Bismillah di overtake. Ini terkait dengan acara yang diselenggarakan hari ini juga ya tadi ya. Sebagai keynote speaker dalam acara Indonesia Korea Friendship Forum. Siapa? Mr. Kim Chang Bum, Lee Dong Woon, ada nggak ya? Lee Ki Ho atau Mr. Park, Kici Park, Preman. Wih. Rata-rata yang jawab benar ya. Berarti ini yang jawab benar tadi hadir sih di acara yang tadi. Sekarang Mbak Alia masih memimpin. Next, pertanyaan 9. Nah, dalam bahasa Turki, apakah nama negara ini? Mungkin teman-teman yang ikut kelas bahasa Turki pasti tahu sih jawabannya. Wah, ini bagus banget nih. Mas Rian, apa jawabannya Mas Rian? Jangan dibocorkan dong. Terdiam lagi Mas Rian. Jauh. Ternyata rata-rata jawab salah. Terima kasih. Oke, next. Bismillah kembali memimpin di scoreboard ya semua. Kekuatan doa memang tiada duanya. Oh, ini soal double point. Hewan apa yang kerjanya selalu menuntut? Nah, ini pasti kejawab sih. Ini udah pasti jawabannya sangat-sangat pasti. Kura-kura lah, belalang lah, kakatua lah, atau cicak. Ya, jadi jawabannya cicak. Sudah sangat jelas. Karena ada lagunya ya teman-teman ya. Cicak di mending. Next. Wah, betul. Ini yang bikin soal emang agak sedikit sengklek ya. Jadi mohon maaf. Kayaknya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Berikut ini merupakan core value dari IEF kecuali juga terkait dengan IEF juga teman-teman. Jadi di sini memang variasi soalnya emang cukup variatif. Kita lihat apakah banyak yang benar. Iya, ada 7 orang yang jawab benar. Mungkin yang jawab benar nih semuanya koordinator sama founder nih kayaknya nih. Oke, kita next ya. Kita lihat siapa yang memimpin scoreboard. Oh, ternyata Mbak Zia masih memimpin. Disusul di pemain bulu tangkis Malaysia juga semakin cepat menyusul di bawahnya. Oke, ini pertanyaan benar atau salah ya. Apakah benar Maluku merupakan provinsi dengan jumlah pulau terbanyak Indonesia dengan 2.408 jumlah pulau? Benar apa salah nih kira-kira nih? Ini terlihat dari gambarnya juga udah full sih sebenarnya. Iya benar, jawabannya adalah salah. Jadi buat sedikit fun fact ya,
provinsi dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia itu adalah Kepulauan Riau. Dengan totalnya juga benar 2.408 jumlah pulau. Ternyata Mbak Zia masih memimpin. Next. Ya, Indonesia adalah negara jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Berapakah jumlah bahasanya di Indonesia? Ayo teman-teman, ini sedikit menguji ya terkait dengan keindonesiaan. Sebagai bagian DDF, kita tentunya harus punya ya terkait pengetahuan terkait dengan Indonesiaan. Kira berapakah jawabannya? Apakah banyak yang jawab benar atau salah? Oke, ternyata ada yang jawab benar. 710 memang jawabannya. Ini berdasarkan IGN.times terakhir dari aku ambil dari bulan apa ya? Bulan Juli kalau nggak salah. Nggak tahu apakah dari bulan Juli itu bertambah bahasa kita, nggak tahu ya. Next, pertanyaan selanjutnya ke-14. Siapakah nama Menteri Luar Negeri Indonesia saat ini? Wah, ini kebangetan sih kalau nggak tahu. Anak-anak HI pasti tahu sih. Muhammad Lutfi. Ya, oke. Banyak yang jawab benar ya. Bu Retno Marsudi jawabannya. Oke, next. 2 pertanyaan terakhir. Mbak Zia semakin menjauh ya dengan gap sekitar 500 poin dari Bismillah. Ini pertanyaan selanjutnya, warna apa yang paling egois? Ayo, kira-kira apa warna yang paling egois? Jadi kalau misalkan warna pada ngumpul tuh dia paling bodoh amat gitu, nggak peduli sama orang sekitar. Ini tes psikologi ya, tes untuk kerja ya. Ini yang bikin pertanyaan agak-agak nih ya. Kalau kerja nggak gitu-gitu amat deh psikologi. Ini emang kerjaannya Mas Rin bikin pertanyaan susah-susah nih. Iya, yang jawab benar cuma satu orang doang. Parah. Jadi jawabannya biru, teman-teman. Kan udah ada tuh ya jenis warna biru ya. Biru don't care. Biru don't care. Oke, bisa diterima. Oh, ternyata yang jawab benar cuma wuhu. Wow. Pertanyaan terakhir. Sebagai negara yang kaya budaya, Indonesia harus ikut melestarikannya. Berapakah 13 digit nomor Mas Fauzi? Nah, ini sangat spesial sekali pertanyaannya ya. Nggak nyambung ya pertanyaannya. Fauzi sendiri nggak inget nih Langsung pada kayaknya. cek WA ya masing-masing. Iya dong. Berapakah nomor Mas Fauzi? Lihat WA. Parah. Kalau aku sih tahu sih jawabannya. Ya, jawabannya itu ya. 129. Ini yang chatan sama aku kayaknya. Yang 4 orang ini pernah chat sama Mas Fauzi, jadi tahu. Jadi itu ya untuk quiznya, kita lihat siapa yang menang nih. 3 terbesar ya. 3 terbesar. 3 besar ya. Oh, ternyata Lee Chong Wei. Tangkis Malaysia. Jauh-jauh dari Lee Chong. Oh, Mbak Zia ternyata turun tahta tadi sempat berkali-kali juara 2 dan Bismillah. Kekuatan doa dan kekuatan berkah. Ini Mas Rian enggak? Oke, mungkin itu aja untuk game kali ini ya. Kalau misalkan ada yang kesel ataupun kurang seru, Very good tuh gimana? kembalikan Very lagi good ke tuh. MC.